Lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Kali ini Pak Git akan membahas tentang perkembangan dan awal masuknya agama Islam ya. Pada saat ini memang agama Islam ini presentasinya itu paling besar lah di Indonesia. Kemudian jumlahnya terbanyak di dunia kalau soal jumlahnya. Tetapi persentase ini sudah menurun teman-teman ya. Artinya di tahun 2000 itu menurut data yang ada itu adalah sekitar 88,2%. Kemudian di tahun 2022 dalam waktu sekitar 20 tahun itu turun dan menjadi 86,7%. Nah, tapi ya masih tetap terbesar gitu ya, artinya ya, sisanya cuma 13,7% lah itu ya. Nah di sini pun dengan posisinya peringkat terbesar di Indonesia, yang artinya banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama Islam ini dilakukan tiap hari ya, termasuk ceramah, salawat, terus kemudian acara ceramah di TV itu hampir tiap hari gitu kan. Komponen-komponen kegiatan yang terjadi itu banyak sekali. Kita perlu mengingat perjuangan-perjuangan pada masa lalu di Indonesia itu seperti apa ya, terutama di Pulau Jawa gitu. Dan Pak Git akan mengulas masalah ini ya. Jadi menurut Pak Git ini perlu diulas supaya kita ngerti gitu loh, bagaimana dulu Islam masuk gampang atau mudah gitu. Dalam membahas ini Pak Git mengutip sebagian itu dari sebagian besar ya dari buku Atlas Wali Songo, dibuat oleh Profesor Kiai Haji Agus Sunyoto. Beliau adalah orang NU ya teman-teman, dan beliau juga ahli sejarah. Jadi buku ini dinobatkan menjadi buku terbaik di tahun 2014 non-fiksi dewasa. Non-fiksi itu artinya sifatnya ilmiah. Gitu. Jadi data-data yang beliau ambil ini dinyatakan istilahnya valid lah, begitu. Jadi tidak buat-buat. Oke, kita mulai dengan di tahun 674 ya, berdasarkan catatan dinasti Tang. Ini catatan dinasti Tang itu. Jadi Cina ini mau bilang gimana juga hebat lah gitu. Di tahun-tahun segitu ya, seperti 618 gitu. Uang kertas pertama itu kan digunakan oleh Cina gitu di 618 ya. Kemudian ini dia udah mencatat gitu. Indonesia sendiri nggak punya catatan, yang artinya catatan yang diakui oleh sejarawan dunia. Dan berdasarkan catatan tersebut ditemukan gitu, kalau ada 1.000 keluarga Muslim dari Cina, maksudnya keturunan Cina. Di Tuban juga seperti itu catatannya. Dan pribumi itu belum ya, belum Islam, dan yang Islam itu baru Cina, kemudian satu lagi Persia. Intinya menceritakan kalau ada orang Cina yang Islam. Jadi orang Cina itu pertama itu yang masuk ke Indonesia itu agamanya Islam. Kemudian orang Persia itu juga Islam. Dan penduduk pribumi itu masih rata-rata masih menganut agama lama, yaitu agama Kapitayan. Ini agama Jawa kuno. Jadi di masa kerajaan Kalingga ini sudah tercatat oleh dinasti Tang seperti itu. Kemudian naik ke 1292, yang artinya di sini adalah catatannya si Marco Polo. Marco Polo itu pada saat dari Cina mau pulang ke Italia itu nggak lewat jalur darat dan melewati jalur air ya, dan sempat mampir di Perlak ya. Perlak itu di Aceh ya. Catatan Marco Polo ini membuktikan gitu tuh, pada tahun 1292 itu catatannya sama teman-teman. Jadi di Perlak atau di Aceh itu ada orang Cina yang beragama Islam. Jadi intinya Cina semuanya Muslim, kemudian Persia semuanya Muslim.
Kalau pribumi itu masih menyembah batu, masih menyembah pohon, dan yang di pedalaman pribumi itu masih ada yang kanibal, makan orang gitu ya. Menurut catatannya Marco Polo. Catatannya Marco Polo itu menyatakan kalau orang pribumi yang di Perak atau Aceh itu masih beragama nenek moyang kita juga. Cuman pagi agama nenek moyang kita yang di Aceh itu nggak tahu. Dan agama-agama nenek moyang kita ini yang disebut pada saat itu adalah animisme, dinamisme. Sebetulnya ini sama sekali tidak benar gitu ya. Yang artinya nenek moyang kita itu juga cerdas dan berpikir gitu lah. Pada saat itu juga sudah bersifat ketuhanan itu monoteisme, yang artinya hanya percaya dengan satu Tuhan. Gitu. Yang kalau di Kapitayan Pak Agit mengerti adalah Tuhan itu satu dan tan keno kinoyongopo, itu artinya tidak bisa diapa-apakan. Ya, sifatnya itu abstrak gitu. Itu konsep dari Kapitayan. Kemudian di tahun 1405 itu Cheng Ho mencatat ya. Jadi Cheng Ho ini datang ke Jawa, ke daerah-daerah Pantura sana ya. Cheng Ho itu mencatat itu ya di Tuban, kemudian Gresik dan Surabaya, yang artinya di sana catatan Cheng Ho itu menuliskan kalau ya masih sama seperti waktu itu, artinya Cina Muslim, Persia Muslim, dan pribumi masih kafir. Dan Cheng Ho ini datang kembali teman-teman. Di 30 tahun kemudian lah, sekitar 1433 itu datang yang sebetulnya sudah ketujuh kalinya. Jadi data dari Cheng Ho ini akan membantu sekali tentang perkembangan Islam di Indonesia gitu. Yang pada saat ini kita pun tidak punya catatan tentang itu. Datang di 1405 kemudian 1433, isinya masih begitu teman-teman. Isinya itu masih menyatakan kalau Cina Muslim, Persia Muslim, Indonesia maksud Pak Agit pribuminya masih menyembah pohon, batuan, ya seperti yang Pak Agit ceritakan tadi adalah animisme atau dinamisme, yang kalau dipropagandakan oleh Belanda itu sifatnya animisme dan dinamisme. Padahal mereka itu sebetulnya, kalau Kapitayan itu mencari tempat misalnya di tempat batu di hutan ya, kayak menyembah pohon, di situ kan pakai sesaji ya, atau di kuburan. Sebetulnya mereka bukan menyembah batunya, pohonnya, bukan itu yang mereka lakukan, adalah menyembah Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya itu ya, Taya itu artinya kosong gitu. Jadinya menyembah yang maha kosong. Tan keno kinoyongopo, jadi tidak bisa diapa-apakan gitu. Zamannya dari Ali bin Abi Thalib ke Muawiyah, nah zaman tahun segitu udah masuk Islam kemari. Dan sampai di tahun 1433 itu tidak ada perkembangan. Sama sekali tidak ada perkembangan. Ya tetap gitu-gitu aja, orang pribumi itu masih menganut kepercayaan lamanya. Ya kalau di Jawa sini, Jawa Tengah, Jawa Timur lah, ini masih Kapitayan gitu ya. Kemudian di daerah Jawa Baratnya itu masih Sunda Wiwitan gitu ya. Dan banyaklah agama nenek moyang kita itu banyak, mungkin sekitar 20 lebih ya kalau dibuat list gitu ya. Nah tadi kan catatan-catatan yang diakui dunia, yang 674 Masehi dinasti Tang, kemudian 1292 itu Marco Polo, kemudian 1405 dan 1433 itu Laksamana Cheng Ho. Ini kan diakui dunia sudah gitu kan. Kita ada punya catatan gitu yang dibuat oleh Sunan Giri yang menceritakan di tahun, bukan di tahunnya, sekitar abad 10, abad 11 gitu ya, catatan kitabnya itu namanya Kitab Musoro. Kitab Musoro ini menceritakan tentang ini teman-teman. Ada namanya Sultan Al-Gaba ya, di daerah Persia sana itu mengirimkan 2000 keluarga untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Dia mengirimkanlah tahun ini, kirim 2024 misalnya, kirim. Terus tahun 2025
ya 1 tahun kemudian beliau mendapat laporan di Sultan Agaba kalau yang dikirim 2.000 keluarga itu tinggal 200 keluarga, yang artinya orang-orangnya entah kemana, dibunuh atau segala macam. Dan ini mengagetkan Sultan Agaba yang akhirnya mengutuslah yang namanya Syekh Subakir untuk menyelesaikan permasalahan di Pulau Jawa supaya tidak terjadi pembunuhan terhadap orang-orang Islam yang diutus oleh Sultan Agaba. Beliau datang kemari, kemudian mendekati ulama-ulama setempat yang dalam tanda kutip Pak Agit maksud ulama-ulama setempat itu adalah pemuka agama pada saat itu, supaya Islam atau orang-orang Persia yang di sini itu dari Agaba itu supaya dibiarkan hidup. Nah, jadi hidup supaya tidak saling mengganggu. Dan intinya misi ini sukses ya. Misi ini sukses, dan ada 2 versi cerita yang maksudnya kalau kita lihat di sini, makam Syekh Subakir itu ada di Gunung Tidar di Magelang, teman-teman. Dan masih banyak peziarah pada saat ini. Kemudian kalau kita dibaca di kitab Musarar itu, nah ini Syekh Subakir ini kembali ke Persia, ke Agaba, nggak tinggal di sini. Jadi ada 2 versi. Entah mana yang benar, Pak Agit juga nggak tahu gitu kan. Dari catatan tersebut terlihat Islam 800 tahun di sini tidak bisa berkembang. Jadi orang-orang Kapitayan mempunyai mindset kalau yang berhak berbicara tentang agama itu adalah katanya Brahmana atau pendeta gitu ya. Orang yang sudah tidak memasalahkan masalah duniawi atau mencari keuangan, tingkat, derajat itu tidak penting buat mereka gitu. Jadi kalau saat itu penyebaran itu kan dilakukan banyak oleh saudagar, sekalian dagang, sekalian nyebarin gitu ya, sekalian bisnis gitu. Mereka tidak percaya sama pebisnis gitu. Jadi pebisnis yang nyebarin ini mental kan, walaupun agamanya Islam atau apa gitu, ini mental, nggak bisa, nggak diterima sama Kapitayan. Dan pada saat itu juga Kapitayan ini orangnya cerdas, maksud Pak Agit sudah melakukan ibadah yang namanya sembahyang. Ya. Kata-katanya sudah sembahyang yang diambil dari bahasa Sanskerta. Sembahyang itu asli dari bahasa Indonesia, teman-teman. Kemudian juga sudah melakukan puasa atau kalau disebut upawasa bahasa Sanskertanya, yang artinya ini adalah pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sudah cerdas itu Kapitayan. Jadi jangan pikir kalau Kapitayan atau agama-agama kuno di Indonesia itu bodoh-bodoh. Enggak, teman-teman. Menurut Pak Agit malah ini lebih masuk akal gitu. Dan satu lagi, penolakan yang keras dilakukan Kapitayan itu adalah, jadi pada saat Islam itu datang, ditanya depan pihak-pihak Kapitayan, yang kamu sembah itu siapa? Allah gitu kan. Oke. Tempatnya di mana? Di Ars. Ars itu di mana? Ars itu di tingkat surga yang paling tinggi lah. Waduh, gitu. Kata orang Kapitayan seperti itulah Pak Agit kronologikan seperti itu. Waduh, kok Tuhan punya rumah gitu? Berarti sama-sama kita dong. Nah sebetulnya pernyataan ini kan sudah logis gitu ya. Artinya kalau dibalikin ke Islam sendiri, ada yang namanya mukhalafatul lil hawadisi, atau artinya Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Kalau sampai dia punya tempat, berarti kan sama dengan makhluknya. Ini termasuk pemikiran-pemikiran yang menolak Islam saat itu. Kemudian Islam itu kan menyembahnya ke arah Ka'bah, atau sembahyang itu berarah kepada Ka'bah, ke kiblatnya ke sana. Terus tanya, Ka'bah itu apa? Ka'bah itu batu, bangunan ya, bangunan yang terbuat dari batu. Loh, kok nyembah batu? Berarti Islam nyembah berhala. Kan konsep mereka pada saat itu adalah seperti itu. Pada saat itu ya hampir sama sih sebetulnya. Persepsinya adalah misalnya Kapitayan gitu ya. Kelihatan mereka menyembah pohon atau menyembah batu atau menyembah ruh. Kelihatannya kan seperti itu ya. Karena mereka sembayangnya ya di batu-batu, di hutan, kemudian di kuburan. Jadi
kelihatan secara nyatanya tuh kelihatannya seperti menyembah batu, pohon, dan ruh gitu. Padahal itu hanya sebagai tempat untuk mencari tempat sepi aja. Menurut Pak Git, ini cukup sekian dulu teman-teman ya. Karena kalau Pak Git panjangin nanti sampai masuknya Wali Songo itu panjang sekali. Jadi ini Pak Git buat per episode aja. Jadi ini awalnya Islam masuk ke Indonesia, yang artinya terjadi penolakan. Jadi selama 800 tahun itu Islam sudah ada di Indonesia tapi nggak bisa disebarkan. Artinya terjadi penolakan oleh Kapitayan, khususnya di Jawa ya. Ya, Kapitayan ini berprinsip pada perbedaan pendapatannya adalah kalau yang menyebarkan itu harus ulama gitu. Yang pertama, ulama yang tidak sama sekali mementingkan kehidupan duniawi. Jadi kalau masih ada ulama yang menyebarkan pada saat itu mencari rezeki dari situ atau dapat amplop dari situ, itu udah masuk akal. Sama orang Kapitayan tuh agama kok disebarin harus kasih amplop, itu nggak masuk akal. Kasarnya Pak Git cerita seperti ini ya. Kemudian yang kedua adalah kalau kiblatnya itu mengarah kepada berhala. Dan satu lagi adalah Kapitayan ini berkonsep bahwa Tuhan itu tidak memiliki tempat gitu, yang sebagaimana diceritakan kalau di Islam itu tempat Tuhan di arsy gitu ya, penjelasan seperti itu. Nah, ini penolakannya seperti itu. Baik teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan nanti di episode selanjutnya.